Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Insya Allah, di kesempatan pada hari ini saya akan membahas mengenai tenaga dalam. Karena kemarin sempat ada pesan masuk yang sangat panjang sekali membahas tenaga dalam. Jadi di sini akan saya wakili, saya bahas melalui video untuk membahas mengenai tenaga dalam. Tenaga dalam ada berapa sisi, Bang? Pertanyaan seperti itu. Tenaga dalam ada dua sisi. Ya, menurut sepengetahuan dari saya, ya, ada dua sisi. Yang pertama adalah tenaga dalam hawa murni yang kita latih dengan olah teknik pernafasan kita yang tanpa mantra, tanpa jompa-jampe. Ini yang pertama. Ya, yang kedua tenaga dalam yang menggunakan amalan, ya, dan itu harus kita amalannya harus diwirid, harus dipuasai, ya, ataupun ditirakati. Ya, jadi sepengetahuan saya di sini ada dua sisi. Ya. Dan untuk teknik pernafasan ini berbeda-beda. Beda guru, beda trik, ya. Tetapi yang saya maksud di sini, ya, mengenai pernafasan ataupun tenaga dalam. Apakah tenaga dalam ini bisa digunakan untuk segala bidang? Pertanyaannya seperti itu. Di sini akan saya bahas. Jika kita sudah mempunyai tenaga dalam yang sudah aktif, ya, kita bisa gunakan yang pertama, bisa untuk pengobatan. Yang kedua, bisa untuk menjaga diri kita ataupun bela diri. Ya. Terus yang ketiga, ini mengenai hal-hal gaib. Bisa untuk menarik hal-hal gaib ataupun mediator, ya, bisa menarik benda, pusaka terutama menggunakan tenaga dalam. Tetapi ada tata caranya, ya, tidak cukup mengandalkan tenaga dalam saja. Ini yang harus kalian pahami. Ketika kita sudah bisa mengaktifkan energi prana ataupun tenaga dalam yang ada di dalam diri kita, terus ingin kita gunakan untuk pengobatan. Itu bagaimana caranya? Ini sebenarnya sudah saya bahas. Caranya sama, ya. Pakai teknik pernafasan. Seumpamanya kita ingin menolong pasien, tapi kita memakai tenaga dalam, ya. Kita boleh pakai media air putih yang kita sediakan di dalam gelas. Ini langkah awal. Ini yang untuk pengobatan, ya. Kalian harus paham. Ambil satu gelas air putih, ya. Lalu bacakan doa. Ya. Bacakan doa. Tata caranya seperti apa? Seumpamanya kita membaca doa, kuncinya ayat suci Al-Qur'an. Seumpamanya kan ada yang pertama Al-Fatihah, yang kedua adalah ada surat An-Nas, ya, Al-Falaq, ya, Al-Ikhlas, dan ayat kursi. Ini seumpamanya. Sediakan satu gelas lalu pegang. Lalu kita bacakan Al-Fatihah dengan menahan nafas. Ya, begitu juga sekiranya sudah habis membaca surat Al-Fatihah sampai dengan kalimat amin dengan menahan nafas, lalu tiupkan ke air. Begitu seterusnya dengan sampai ayat kursi. Ya. Nah, sehabis itu kalian minta permohonan ataupun minta hajat. Tujuan air putih ini biar supaya bagaimana, ya gitu loh. Jika sudah diniatkan, lalu tiupkan ke air putih tersebut, ya. Tiupkan lalu Anda tarik nafas ataupun tarik nafas segitiga, ya. Tarik nafas segitiga. Dengan menarik nafas melalui hidung, tahan di perut, lalu ketika tangan kita seperti ini, kita dekatkan ke gelas.
Jadi ini tangan kita tegang, ya, seolah-olah tangan kiri kita memegang gelas, tangan kita ini ketika kita mendorong seperti ini, seolah-olah tangan kita mendorong sesuatu benda yang berat, ya. Jadi langsung ke gelas, langsung diusap, tutup rapat, intinya seperti itu, ya, teorinya. Jadi ketika sudah sampai di bibir gelas, nah, begitu sudah sampai di sini, lalu puntir, ya, lalu putar. Nah, anggap saja ini mengunci, ya, seperti itu sugesti ataupun tata caranya ataupun triknya ketika kita ingin mengobati dengan tenaga dalam. Jadi semuanya sama, ya, olah teknik pernafasan kita yang kita kolaborasikan dengan doa. Gitu ya. Begitu juga ketika kita pegang ke pasiennya langsung, ya. Ketika kita pegang ke pasiennya langsung, kita membaca doa apa? Doanya apa terserah Anda. Gitu. Mau pakai surat Al-Fatihah, ya terserah. Mau pakai ayat kursi, terserah. Gitu. Yang penting nanti bertujuannya untuk apa? Biar supaya si pasien ini biar bagaimana, ya. Lalu tarik dari ubun-ubun, ya, dari ubun-ubun bagian belakang, ya, sini tarik ke bawah, ke belakang. Lalu ini posisi kita tarik, tahan nafas, ya, tahan nafas begitu sampai di pinggang, ya, ataupun sampai di ujung kaki, kita buangnya dengan kita mengembuskan nafas. Jadi mengembuskan nafas melalui hidung. Ini tata caranya. Jadi seperti ini, tarik. Ini kalau ketika kita menarik seperti ini masih posisi tahan nafas. Begitu sudah sampai di ujung kaki, barulah kita buang melalui hidung. Beriringan tangan kita seolah-olah membuang sesuatu seperti ini. Tapi pernafasan kita keluar melalui hidung. Ini tata caranya untuk mengobati pasien dengan teknik tenaga dalam ataupun pernafasan. Jadi semua energi prana di setiap diri Anda itu sudah ada, ya. Dan gimana caranya untuk melatihnya, gitu, ya. Karena tenaga dalam ini katanya ada yang bilang syirik tenaga dalam, ya, tergantung kepercayaan Anda masing-masing, ya. Di sini saya tidak membilang ataupun tidak bilang syirik atau enggaknya, ya. Tetapi di sini saya adalah berbagi, ya. Karena di setiap diri orang itu sudah ada tenaga dalam, ya. Tapi yang lebih gampang, lebih simpel, tidak ada resiko belajar tenaga dalam hawa murni yang diawali dari duduk meditasi, olah teknik pernafasan, ya. Nanti jika sudah olah teknik pernafasan, belajar teknik tarik, belajar teknik dorong, ya, belajar jurus. Ini yang murni, insya Allah tidak ada pantangan apapun. Tenaga dalam juga tenaga dalam ini juga bisa kita gunakan untuk memprotek diri kita, ya, untuk jaga diri, ya. Jadi tenaga dalam yang saya bahas di sini adalah tenaga dalam hawa murni, bukan tenaga dalam yang lewat bantuan jin. Mungkin yang dibilang sama netizen katanya mempunyai tenaga dalam itu syirik, itu mungkin ya yang dari kekuatan jin, mungkin, ya, karena tidak semuanya tenaga dalam itu mempunyai kekuatan ataupun mempunyai pertolongan dari jin. Olah teknik pernapasan, sering belajar senam yoga, itu juga akan membangkitkan tenaga dalam kita, saudara, ya. Jadi kalau mungkin ada netizen yang bilang syirik, ya itu terserah, ya, itu kan hak dia, ya, karena kita juga tidak mau berurusan sama orang, ya, gitu, ya. Di sini saya hanya berbagi yang sekiranya bermanfaat, silahkan monggo dipelajari. Dan yang sekiranya melenceng dari syariat, stop, jangan
jangan dipelajari. Seperti itu. Kalau saya simpel orangnya, ya. Mudah-mudahan dalam pembahasan video ini bisa bermanfaat, bisa berguna untuk kalian semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, mohon channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.